Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan ibadah puasa sampai hari ini dan kita masih bisa diberi hidup, masih bisa diberi kelancaran rezeki berupa kesehatan dan kenyamanan kita dalam berpuasa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman yang gelap menuju zaman yang terang di hari ini. Sahabat PLC Creative Channel, jumpa lagi bersama kami dalam program Colorful of Ramadan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pencerahan bagi kita semua melalui ajaran Islam. Dan salah satu ajaran Islam yakni adalah melakoni puasa di dalam bulan Ramadan. Puasa adalah kewajiban kita yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Dalam ayatnya kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzi ila akhir ayat. Sahabat BLC Creative Channel dan para penonton setia, kali ini saya ingin mengajak para penonton untuk memikirkan puasa selain sebagai kewajiban kita dalam menjalankan syariat Islam, agar kita tidak hanya melakukan rutinitas sehari-hari, agar puasa tidak menjadi sekedar rutinitas saja. Maka dari itu kita perlu untuk memikirkan apa yang sebenarnya ada di balik puasa tersebut, apa hikmahnya. Yang pertama, mari kita lihat puasa secara lahiriah, definisi secara lahiriah. Puasa yang dilakoni oleh kita semua, yang kita lakukan, biasanya hanya menahan lapar dan haus sejak dari azan subuh hingga azan maghrib. Kita hanya menahan lapar dan haus. Namun apa manfaat dari menahan lapar dan haus tersebut? Kemudian puasa secara definisi lain juga merupakan ibadah sir atau ibadah yang subjektif. Puasa adalah ibadah yang hanya kita ketahui oleh diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu kita puasa atau tidak. Seandainya ketika kita setelah sholat tarawih kita berjamaah meniatkan puasa di esok hari, tidak akan ada orang yang tahu kecuali yang melakoninya. Ketika esok hari waktu siang kita membatalkan puasa dan tidak ada yang tahu, hanya kita sendiri dan Allah. Ini merupakan wujud dari ibadah yang subjektif, sangat-sangat subjektif, dan hanya kita dan Allah saja yang tahu. Kemudian Al-Ghazali juga mendefinisikan dalam orientasi yang berbeda, bukan hanya sekedar menahan. Al-Ghazali tidak hanya mendefinisikan puasa demikian saja, namun Al-Ghazali juga memberikan klasifikasi mengenai puasa atau pembagian terhadap puasa atau tahap-tahap orang dalam berpuasa. Di antaranya adalah puasa yang awam, puasanya orang-orang awam, kemudian puasa yang khusus, kemudian ada puasa yang khasul khas, sangat-sangat khusus. Yang pertama adalah puasa yang awam. Puasa yang awam ini adalah yang kita
puasa yang awam ini adalah puasa yang masih kita sering lakukan. Kita hanya menahan lapar dan haus dari subuh sampai maghrib, hanya itu saja. Atau menahan hawa nafsu birahi dari subuh sampai maghrib. Itu puasa yang awam. Kita hanya menahan rasa-rasa lahiriah. Kemudian ada puasa yang khusus. Puasa yang khusus ini tidak hanya menahan rasa-rasa lahiriah, melainkan menahan seluruh tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari mata, mulut, telinga, tangan dan kaki. Semuanya kita tahan. Tidak hanya lapar dan haus atau rasa-rasa lain. Puasa yang khusus ini sedikit banyak orang yang melakoni karena beberapa orang melakukan puasa hanya untuk menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan hal-hal lain, menahan keinginan kita, menahan apapun yang jadi keinginan kita, menahan diri untuk mengambil sesuatu yang kita inginkan dengan seenaknya saja. Setelah ada beberapa definisi tersebut dan klasifikasi, mari kita maknai atau kita pikirkan sebenarnya ada apa di balik puasa ini. Secara definisi puasa, secara definisi umum, puasa adalah konsep untuk menahan diri. Menahan bisa kita artikan sebagai bentuk kesabaran. Kesabaran kita menunggu adzan maghrib untuk makan dan minum atau melakukan hal-hal lain, atau kesabaran kita untuk menahan diri agar tidak melukai hati orang lain lewat mulut kita, atau tidak mendengarkan gunjingan orang lain melalui telinga kita, atau tidak melihat video-video atau isu-isu yang bertebaran di sosial media. Menahan diri ini adalah bentuk kesabaran. Dan sabar ini pun bisa kita lihat dari dua hal. Yang pertama adalah sabar terhadap apa yang kita alami. Semisal kita mengalami musibah, kecelakaan, atau mengalami gunjingan, atau kita sedang digosipin orang lain, maka lebih baiklah kita sabar. Mengapa kita harus sabar? Karena ini wujud hasil dari puasa kita selama 30 hari. Yang kedua adalah sabar untuk mendapatkan sesuatu, atau bisa kita sebut sebagai istiqomah. Semisal, kalau dalam kalangan anak muda biasanya sabar untuk mendapatkan doinya, itu adalah bentuk kesabaran dalam upaya kita untuk PDKT terhadap seseorang. Namun kita bisa alihkan ini kepada hal-hal lain, seperti sabar dalam menjalankan sholat, sabar dalam menjalankan puasa, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk kesabaran untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian dalam puasa kita sudah menemukan bahwa ada implementasi lain. Puasa ada wujudnya, puasa ada hasilnya, yaitu adalah sabar. Sabar dalam segala hal. Al-Ghazali pun juga tidak melihat puasa hanya sebagai sabar. Puasa juga memiliki kedudukan tersendiri karena ini ibadah yang sangat sir, ibadah yang khas, ibadah yang khusus. Al-Ghazali mengatakan bahwa puasa memiliki kedudukan yang tinggi. Puasa adalah 1/4 keimanan, karena puasa adalah setengah dari sabar, dan sabar adalah setengah dari keimanan. Begitulah kedudukan puasa. 1/4 keimanan itu sangatlah besar.
dan separuh keimanannya ada di sabar. Maka sabar adalah implementasi kita dari puasa yang kita lakukan. Selain daripada itu, ada beberapa konteks yang bisa kita temukan dalam puasa. Yang pertama adalah wujud kepatuhan. Kepatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang sudah dikatakan dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Di situ ada ayat yang mengatakan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya sebelum kita masuk surga kita harus masuk kategori hamba Allah dulu. Lalu bagaimana kita membuktikan kalau kita itu hamba Allah? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dengan kepatuhan tanpa mempertanyakan apapun. Itu adalah bentuk kepatuhan, dan kepatuhan adalah bentuk wujud atau bukti kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah konteks pelatihan terhadap diri kita sendiri untuk lebih sabar menghadapi segala hal, untuk lebih sabar melakoni segala hal. Sabar dalam bekerja, sabar dalam belajar, dan sabar dalam hal-hal lainnya. Yang ketiga adalah konteks pengorbanan. Pengorbanan ini merupakan orientasi kita dalam berpuasa. Ketika kita melaksanakan puasa, kita harus mengorientasikan apa yang kita lakukan selama puasa, mengorientasikan puasa kita hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pengorbanan ini kita bisa lihat dari contoh kecil yang sering kita lakoni. Ketika kita sedang berpuasa, kita bisa membatalkan puasa sewaktu-waktu tanpa orang ketahui. Namun kebanyakan orang tidak melaksanakannya. Karena itulah puasa yang semacam ini mari kita maknai sebagai pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud kepatuhan kita melaksanakan puasa, kesabaran kita melaksanakan puasa, keistiqomahan kita melaksanakan puasa. Baiklah, sahabat BLC Creative Channel. Setelah beberapa hal yang telah saya sampaikan mengenai puasa, kita bisa mengambil beberapa hal, yakni definisi puasa yang bisa kita maknai secara lebih agar kita bisa lebih mengorientasikan puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam kata lain kita bisa mengatakan sebagai lillahi ta'ala. Maka dari itu, semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para penonton semua. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk dukung program kami di BLC Creative Channel dalam program Colorful of Ramadan. Dan jangan lupa dukung program ini dengan like, subscribe, dan share. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.